Halo teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem pernapasan. Nah teman-teman, inilah organ sistem pernapasan pada tubuh kita. Yang pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, yang ketujuh alveolus. Nah, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu sistem pernapasan berikut. Lagu alat pernapasan, nada lagu naik beca. Bernapas terdiri atas 7 rongga hidung, faring, juga laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Itu dia alat pernapasan. Nah, dalam tubuh kita ada 2 jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Kedua jenis pernapasan ini terjadi secara bersamaan. Pernapasan dada adalah pernapasan yang menggunakan otot, sedangkan pernapasan perut adalah pernapasan yang menggunakan diafragma. Inilah proses yang terjadi saat kita menghirup udara atau disebut dengan proses inspirasi. Yang pertama, udara masuk melalui hidung. Yang kedua, tulang rusuk dan rongga dada membesar sehingga mengembang. Yang ketiga, paru-paru mengecil. Yang keempat, otot diafragma berkontraksi atau bergerak turun sehingga menjadi rata. Inilah proses yang terjadi saat kita mengembuskan udara atau biasa disebut dengan proses ekspirasi. Yang pertama, udara masuk melalui hidung. Yang kedua, tulang rusuk dan rongga dada mengecil sehingga mengempis. Yang ketiga, paru-paru membesar. Yang keempat, otot diafragma mengembang atau bergerak naik sehingga melengkung ke atas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang salah satu penyakit dan cara memelihara sistem pernapasan. Yang pertama, penyakit atau kelainan sistem pernapasan. Penyakit asma. Asma adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Cara memelihara organ sistem pernapasan adalah menghindari debu, kotoran, dan asap rokok, menghindari udara dingin, perbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah sistem pencernaan. Inilah organ sistem pencernaan yang ada pada tubuh kita. Yang pertama mulut, yang kedua lidah, yang ketiga faring, yang keempat hati atau liver, yang kelima lambung, yang keenam empedu, yang ketujuh pankreas, yang kedelapan usus besar, yang kesembilan usus halus, yang kesepuluh rektum, dan yang ke-11 anus. Mari bernyanyi. Lagu organ pencernaan manusia, nada lagu menanam jagung. Organ pencernaan kita ada mulut, kelenjar, saliva, esofagus, lambung, pankreas, liver juga kantung, empedu, duodenum, ileum, jejunum, cecum, kolon, dan rektum. Paling akhir ada anus, pembuangan akhir manusia. Mulut. Fungsinya adalah untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar mudah dicerna. Ada 3 organ yang terdapat pada mulut, yaitu gigi, lidah, kelenjar saliva, atau kelenjar air liur. Tentang gigi. Kita memiliki 3 jenis gigi, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Tentang lidah. Lidah berfungsi untuk mengecap, mengunyah, berkomunikasi, dan menelan makanan. Tentang kelenjar saliva. Ada 2 fungsinya, yaitu pertama, memproduksi liur yang berfungsi untuk membasahi makanan sehingga mudah dicerna. Kedua, untuk memecahkan makanan dengan bantuan enzim amilase. Ada 2 proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanisme yang dilakukan oleh gigi di dalam rongga mulut. Kedua, yaitu pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh enzim yang berfungsi untuk mencerna makanan. Kerongkongan atau esofagus. Fungsinya adalah untuk menelan makanan dan menghasilkan gerakan peristaltik. Gerak peristaltik adalah serangkaian gerakan kontraksi dan relaksasi otot di saluran pencernaan. Lambung. Fungsinya adalah sebagai tempat mencerna makanan.
Terjadi dua proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Apa yang terjadi pada pencernaan mekanik? Apa yang terjadi pada pencernaan kimiawi? Nah, teman-teman, ada 3 macam enzim pada lambung, atau yang biasa kita singkat dengan LAPAR, yaitu lambung, pepsin, asam klorida, dan renin. Yuk, kita lihat fungsinya. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Asam klorida berfungsi untuk melawan bakteri atau virus yang masuk bersamaan dengan makanan. Enzim renin berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pankreas dan hati ya. Pankreas. Fungsi pankreas ada 2, yaitu memproduksi enzim pencernaan dan memproduksi hormon. Hati. Nah, fungsi hati ada 3, yaitu menetralisir dan menawan racun, membuat cairan yang membantu pencernaan lemak, menghasilkan enzim lipase atau memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, masih semangat? Sekarang setelah ini kita akan membahas tentang usus halus. Nah, inilah usus halus ada 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, usus penyerapan atau ileum. Apa yang terjadi di usus 12 jari atau duodenum kita? Di organ ini terjadi pencernaan secara kimiawi oleh getah-getah pencernaan, yaitu getah empedu dan getah pankreas. Getah empedu dihasilkan di organ hati dan memiliki fungsi untuk penyerapan lemak dan membantu hati mengeluarkan zat-zat beracun dari dalam tubuh. Nah, pada getah pankreas kita terdapat 3 enzim, yaitu yang disingkat dengan trial, yaitu tripsin, amilase, dan lipase. Enzim tripsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilium menjadi maltosa dan glukosa. Enzim lipase berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu apa yang terjadi dengan usus kosong atau jejunum kita? Panjang usus kosong adalah setengah dari panjang keseluruhan usus dan terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Lalu Nah, teman-teman, ini di ileum merupakan tempat penyerapan. Nah, sari-sari makanan itu diserap oleh pembuluh darah kita, teman-teman. Lalu darah membawa sari makanan ke hati. Yeay, akhirnya kita akan membahas usus besar. Apakah kalian siap? Nah, inilah usus besar kita. Fungsinya adalah untuk menyerap sisa sari makanan sebelum menjadi kotoran. Oh iya, ampas makanan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Nah, inilah usus besar ada 4 bagian. Yang pertama sekum, yang kedua kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Yang ketiga rektum, dan yang keempat usus buntu. Nah, apa fungsi sekum? Fungsi sekum adalah untuk menyerap sisa air dan garam. Nah, apa fungsi kolon? Fungsi kolon adalah untuk menyerap air dari feses. Nah, apa fungsi rektum? Fungsi rektum adalah untuk menyerap atau menyimpan kotoran sementara. Oke, sekarang kita masuk pada organ terakhir, yaitu mengenai anus. Nah, inilah gambar anus. Fungsi anus adalah untuk mengeluarkan kotoran atau yang disebut dengan feses. Nah, sekarang kita akan membahas tentang salah satu penyakit dan cara memelihara sistem pencernaan. Penyakit atau kelainan sistem pencernaan adalah diare. Diare adalah pergerakan usus yang tidak menyenangkan, tidak nyaman, dan bersifat cair yang terus-menerus. Cara memelihara organ sistem pencernaan adalah berbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan rajin berolahraga. Terima kasih teman-teman.